Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Gilbert Ravelo. Kami sebagai saya Ibam, saya siswa kelas 8A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Kewajiban menunaikan harta yang telah ditetapkan bagi yang memenuhi syarat sebagai manifestasi ketakwaan dan kepedulian sosial dalam Islam. Nah, kita bakal ke pembahasan pertama dulu, yaitu definisi zakat. Zakat secara bahasa yang berarti at-taharah, yang berarti suci, dan an-nama yang artinya berkembang. Secara istilah syar'i, zakat adalah penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus. Disyaratkan telah memenuhi haul atau masa 1 tahun dan nisab ukuran minimal. Dan pelajaran harta yang dizakati akan bertambah barokah. Orang yang mengeluarkannya mendapat keberkahan melalui doa mustahik dan harta yang tersisa bersih dari syubhat. Dan kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu hukum zakat. Zakat wajib ditunaikan, dibuktikan melalui Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma' kaum muslimin. Dalil di Al-Quran itu ada waqimus sholatu wa atuz zakah, yang berarti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Surat Al-Muzammil ayat 20. Dan dari As-Sunnah itu ada Islam dibangun di atas 5 tonggak: syahadat, sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalil ijma. Kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib, dan mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya, kita lanjut ke pembahasan ketiga. Ancaman bagi yang enggan membayar. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fitnata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim yaumal yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahu hum wa yujunubuhum wa yuzuhubuhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun, yang artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapati siksaan yang pedih pada hari dipanaskannya perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakanlah, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Orang yang mengingkari kewajiban zakat adalah dalam keadaan meyakini wajibnya tergolong fasik dan mendapatkan siksa pedih di akhirat. Dan kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu keutamaan zakat. Yang pertama itu dikaitkan dengan sholat. Zakat sering disebut berdampingan dengan sholat dalam Al-Quran, menunjukkan kedudukannya yang sangat utama. Yang kedua, rukun Islam ketiga, menjadi pilar utama agama Islam yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana sabda Nabi. Yang ketiga itu indikator ketakwaan, termasuk ciri orang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga beserta nikmatnya. Quran Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Dan yang nomor 4 itu ada derajat asyidikin. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meninggal dalam keadaan menunaikan zakat termasuk orang-orang jujur dan syahid. Nomor 5, merasakan kelezatan iman, termasuk 3 hal yang membuat seseorang merasakan manisnya iman: menyembah Allah dengan benar, memberikan zakat dengan senang hati, dan hati mendorong untuk mengeluarkan yang terbaik setiap tahunnya. Hadis riwayat Abu Daud.
Kita lanjut ke pembahasan kelima, syarat bayar zakat. Yang pertama itu Islam dan merdeka. Tidak dipersyaratkan balik dan berakal. Anak kecil dan orang gila yang punya harta tetap wajib. Dan yang nomor dua itu dimiliki sempurna. Harta-hartanya benar-benar menjadi miliknya. Dan yang ketiga itu harta berkembang. Harta yang memiliki potensi untuk bertambah. Mencapai nisab. Yang keempat, ukuran minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Yang nomor lima itu mencapai haul. Harta bertahan selama 1 tahun hijriah. Dan nomor enam itu ada kelebihan dari kebutuhan pokok harta yang melampaui kebutuhan dasar sehari-hari. Harta yang disepakati para ulama wajib zakat. Nama itu ada atsman atau emas, perak, dan mata uang. Dan yang kedua itu hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Yang ketiga itu ada pertanian dan buah-buahan seperti gandum, kurma, dan anggur. Dan kita lanjut ke pembahasan ke-6. Ketentuan zakat mal. Yang pertama itu jenis harta itu emas. Nisabnya 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni 24 karat. Besar zakatnya itu 2,5%. Yang kedua itu ada perak. Nisabnya itu 200 dinar atau 592 gram perak murni. Besar zakatnya itu 2,5%. Dan mata uang nisab perak 6 juta untuk simpanan dan penghasilan. Besar zakat ya 2,5%. Dan jenis harta yang keempat adalah hewan ternak. Nisabnya itu 5 ekor unta, 30 ekor sapi, dan 40 ekor kambing. Besar zakatnya itu ada ketentuannya. Dan yang kelima itu ada hasil pertanian. 5 wasak atau 720 kg. Besar zakatnya itu 5% sampai 10%. Jenis harta yang keenam adalah barang dagangan. Nisabnya itu 6 juta. Besar zakatnya itu 2,5%. Nah, yang terakhir itu ada harta karun atau rikaz. Nisabnya itu tanpa nisab dan haul wajib saat ditemukan. 20% besar zakatnya. Catatannya itu semua harta memperhatikan haul atau 1 tahun hijriah, kecuali hasil pertanian yang dikeluarkan setiap panen. Perhiasan emas atau perak yang terus di atas nisab wajib dizakati setiap tahun. Perhitungan dagangan. Nilai barang dagangan plus uang dagang plus piutang yang diharapkan. Utang yang jatuh tempo atau rikaz, harta zaman jahiliyah dari non-muslim yang terpendam ditemukan tanpa sengaja. Oke, kita ke pembahasan ketujuh, yaitu ketentuan zakat fitrah. Definisinya itu sodakoh wajib yang ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka, setiap berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin alal abadi wal hurra wal zakat waz zakari wal wasagiri wal kabiri minal muslimin. Yang artinya itu Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 kurma atau 1 gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak. Bentar. Oke nih.
laki-laki maupun perempuan dan anak kecil maupun dewasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang wajib setiap muslim yang mampu punya kelebihan makanan bagi diri dan yang dinafkahi di malam dan siang hari. Kepala keluarga wajib bayar untuk seluruh tanggungannya. Mulai wajib saat terbenam matahari di malam hari raya. Bentuk dan kadar berupa makanan pokok, kurma, gandum, beras, kismis, dan keju. Kadarnya itu 1 sok atau 2,157 kg atau 2.157 kg atau sekitar 3 kg. Di Indonesia umumnya 2,5 kg beras atau sesah. Zakat fitrah dengan uang tidak sah, menyelesaikan perintah Rasulullah SAW al-Muqni. Dan waktu pembayaran, waktu afdol mulai terbit fajar hari Id hingga dekat waktu sholat Id. Waktu dibolehkan 1 atau 2 hari sebelum Id sebagaimana dilakukan Ibnu Umar. Nah, kita ke pembahasan 8. 8 golongan penerima zakat. Kata innama menunjukkan pembatasan hasr. Zakat hanya diberikan untuk 8 golongan ini, tidak untuk yang lain. Yang pertama itu untuk fakir, orang yang tidak punya harta dan tidak mampu bekerja. Yang kedua itu miskin, punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar. Dan yang ketiga itu ada amil, petugas yang mengurus pemungutan dan pendistribusian. Dan yang keempat itu ada mu'alaf, orang yang hatinya dibujuk untuk masuk atau kuat Islam. Dan yang kelima itu ada riqab, untuk memerdekakan budak. Dan yang keenam itu ada ghahrim, orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar. Dan yang ketujuh itu ada fi sabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah. Dan nomor 8 itu ada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Innamas sadaqatul lil futarani wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wa fir raqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa balis sabil. Itu surat At-Taubah ayat 60. Dan semoga bermanfaat untuk pembahasan zakat kali ini. Dan zakat bukan sekedar kewajiban finansial, melainkan ibadah yang menyucikan harta, membersihkan jiwa, dan mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Khuz min amwalihim sodaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.